menjadi tinggi, bebannya menjadi banjir kalau di atas 150. Nah, yang di atas 150 termasuk 180 bahkan ada yang 200, itu semuanya terjadi di atas. Hari Selasa depan kita akan melakukan rapat koordinasi para bupati, wali kota seprovinsi Jawa Barat bersama Menteri ATR BPN untuk mengevaluasi tata ruang di Provinsi Jawa Barat, termasuk hilangnya daerah resapan air, daerah hijau, dan daerah pesawahan yang paling besar adalah Jawa Barat. Itu juga yang menyebabkan banjir ya Pak ya? Yang menyebabkan banjir itu penyebab banjir hilangnya ruang terbuka hijau, hilangnya hutan, hilangnya perkebunan teh, hilangnya sawah. Terima kasih Anda masih menyaksikan Rosi yang disiarkan secara langsung dari Menara Kompas. Saya bergabung bersama salah satu korban banjir yang merasakan dampaknya dengan ketinggian air mencapai 2,5 meter. Ia adalah Elsa Rizka di Kecamatan Bekasi Selatan. Selamat malam, Elsa. Malam, Ibu. Elsa, gimana ceritanya waktu itu? Saya dengar pada waktu itu mau sahur dan air datang, banjir datang seperti juga sama pengalaman seperti air bah aja masuk ke rumah gitu. Iya, pengalamannya jadi waktu itu mau sahur. Tahu-taunya pas saya turun dari kasur, air udah sebetis. Terus itu juga kucing udah pada lari. Akhirnya saya langsung evakuasi kucing ke atas ke lantai 2. Habis itu orang tua sama adik saya langsung evakuasi ke luar, ke depan gang, ke depan komplek. Tapi saya tetap bertahan di atas genteng. Ini lokasi rumah kamu ya? Iya, itu lokasi rumah saya. Jadi banjirnya sampai setinggi ini? Iya, betul. Ini kamu ambil dari lantai 2? Dari lantai 2, dari genteng ke lantai 2. Wow. Itu betul-betul segitu cepatnya air langsung? 1 jam langsung segitu cepatnya. Jam berapa tuh kira-kira, Elsa? Itu jam 6 aja, saya bangun jam 4. Terus siap-siap, saya ngamanin surat-surat. Jam 6 itu sudah sedadak. Jam setengah 6 itu udah sedadak. Jam 6 itu udah seatap. Tapi saya dengar juga ada dari di sekitar kompleks itu yang mengatakan siaga-siaga. Betul iya, itu? Iya, jadi pas sahur itu ada sapam yang siaga ya, soalnya airnya sudah naik di got itu sudah naik airnya. Jadi disuruh siaga, tapi saya saking ngantuknya jadi saya langsung tidur. Waktu itu di rumah sama siapa? Sama nenek sama adik saya. Oh, ada nenekmu. Gimana? Ada nenekku. Orang tuaku kebetulan lagi di kampung. Oke, gimana nenek? Bisa kamu evakuasi? Alhamdulillah. Jadi pas tahu itu banjir langsung evakuasi orang tua sama nenek ke depan komplek. Kalau saya evakuasi kucing dulu ke atas, terus saya ke bawah lagi untuk mengamankan surat-surat. Kalau untuk perabot itu udah nggak bisa diselamatkan lagi. Elsa berapa lama tinggal di daerah ini? Kalau di komplek sudah lama dari tahun 96, tapi di rumah ini baru 12 tahun. Jadi saya ngalamin yang tahun 2020. Oke, tapi selama itu sering banjir nggak? Saya baru ngalamin banjir 2 kali, Kak. Bu. Gak apa-apa, Kak juga boleh. Oh. 2 kali dari tahun berapa ke berapa? Karena kamu tinggal di tahun 90-an di kompleks yang sama kan? Hanya rumahnya yang beda. Beda komplek. Yang waktu itu saya di agak yang lebih tinggi. Nah, terus beli rumah yang saya tempatin sekarang ini. Oh, tapi kamu udah berapa tahun sehingga bisa banjir separah ini? Udah 12 tahun. Saya baru kena banjir 2 kali, yang tahun 2020 sama 2025 ini. Artinya memang baru tahun-tahun belakangan ini rumahmu yang sudah belasan tahun kena banjir. Menurutmu kenapa nih bisa banjir separah ini? Mungkin kalau waktu itu karena belum ditanggul. Nah, kalau yang 2025 ini sebenarnya sudah ditanggul, tapi karena Bogor hujan terus, jadinya meluap lagi kali Bu, jadi jebol lagi tanggulnya. Ini sekarang kamu di rumah, Elsa?
Di rumah, tapi kalau untuk tidur saya ngungsi, Bu. Oh, jadi kamu ke rumah untuk ini? Untuk beberes aja, iya. Soalnya selumpurnya aja semata kaki. Oke. Ini jadi kamu ada di kompleks ini yang disiarkan di layar Kompas TV ini masih seperti ini? Masih seperti itu. Masih seperti ini? Ini jadi kondisi tadi sore? Iya, kondisi tadi sore itu. Oke. Bisa dibilang belum banyak ini ya? Masih betul-betul porak-poranda? Masih porak-poranda. Waktu tahun 2020 itu sepager. Kalau sekarang itu hampir seatap, Bu. Jadi tahun lalu aja itu sepager dan sekarang seatap? Iya. Oke. Kamu punya pilihan untuk pindah nggak, Elsa? Rencananya sih maunya begitu, Bu. Tapi? Ya belum ada rezeki. Rencananya sih memang mau pindah. Karena bagaimanapun juga ini sebuah lokasi yang sudah nggak aman lagi ya. Kalau kita bicara soal kondisi misalnya akan curah hujan yang begitu besar. Iya, karena katanya sih ini emang banjir 5 tahunan. Sorry, kita kembali lagi melihat ini kondisi tadi sore, ini hari Selasa, hari Kamis tanggal berapa ini? 6. Tanggal 6 Maret. Iya. Masih seperti ini ya kondisi? Masih seperti itu. Rumah. Itu kan depannya juga SD, itu masih seperti itu. Nggak ada pembersihan apapun? Tidak ada upaya apapun dari pemerintah kota setempat? Dibersihin sama tim SAR, tapi perlahan sih, Bu. Itu sudah mulai membaik. Kalau kemarin parah sih, Bu. Untuk lumpurnya aja di atas mata kaki. Itu sekolah sih ke tanggal 11 katanya murid harus bisa sekolah lagi. Kalau ngelihat tanggal 11 apa masih bisa tuh anak-anak sekolah? Kayaknya belum bisa untuk sekolah di anak-anak, Bu. Ini kondisinya masih porak-poranda, masih berantakan. Masih porak-poranda sekali. Tetangga kompleks kamu pada kemana, Sa? Pada ngungsi semua, Bu. Soalnya udah bener-bener emang nggak bisa untuk tidur di rumah. Di mana? Pada ngungsi ya? Pada ngungsinya ya kayak di rumah saudara atau nggak di tetangga yang agak lebih tinggi. Oh, jadi swadaya ya? Iya, nggak ada posko untuk apapun juga tidak ada di sini. Palingan bantuannya ya makanan, minuman, sabun-sabun. Ya, Elsa, terima kasih sudah berbagi pengalaman. Pasti kalau tadi saya bertanya apakah ingin pindah, rasanya kalau punya pilihan tidak ada orang yang ingin punya rumah yang dibeli dengan hasil keringatnya harus mengalami musibah seperti ini. Tapi memang tidak banyak atau mereka yang menjadi korban banjir membeli rumah di satu pemukiman tidak banyak mungkin yang bisa punya pilihan untuk bisa pindah ke tempat yang lebih baik. Tapi untuk Elsa dan banyak korban banjir lainnya, semoga semuanya bisa segera teratasi. Salam untuk nenekmu ya, Elsa. Iya baik Ibu, terima kasih. Selamat malam. Malam. Kami kembali saat lagi. Allah. Turun, Pak. Turun. Weh, banjir. Kita ini masih harus siaga karena hujan seperti ini masih bisa terulang lagi sampai tanggal 11 Maret. Rosi banjir, petaka gagal tata kelola. Kamis 6 Maret pukul setengah 9 malam.